semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku mau memenuhi salah satu request dari teman Facebook kita lagi ya. Dia berada di grup cari jodoh. Dia bilang, "Mbak, kenapa sih kok aku kalau minta kenalan sama cewek ditolak terus, nggak direspon, malah dianya ngeblok aku." Dan dia juga sempet cerita kalau dia udah kenalan sama cewek, terus setelah dia ketemu langsung sama cewek tersebut, dia tiba-tiba maksudnya cewek itu tiba-tiba menghindar gitu ya. Nah, sebenarnya itu bukan aku mau mau memihak cewek karena aku cewek, itu bukan ya, tapi lebih tepatnya itu aku mau kasih tahu gimana tipsnya agar cewek itu nggak kecewa saat, bukan kecewa masalah hati ya, tapi masalah perkenalan. Itu kan kadang orang bilang ini gini gini gini, ternyata orangnya begitu gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa ini yang udah aku catat ya, ada 4. Tapi di sini aku nggak searching atau apa, tapi ini menurut pengalaman pribadi aku. Nah, semua cewek itu cara berpikirnya pasti ada yang sepemikiran, juga banyak juga yang berbeda-beda ya. Nah, jadi aku mau jelasin 4 faktor ini yang bikin cewek risih sama kamu, atau buat yang pengen kenalan di sosmed gitu. Nah, wajib dengerin ini deh. Oke, kita lanjut aja ke tipsnya. Yang pertama adalah jangan terlalu cepat mengungkap perasaan. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau kenalan sama cewek tersebut ya, tapi kalian nggak tahu caranya, atau tiba-tiba kalian ngechat, mau jadi pacar aku nggak, mau jadi istri aku nggak, misalkan kayak gitu ya, itu tuh malah bikin risih. Emang banyak di sosmed itu yang story ceweknya belum menikah atau yang sudah menjanda gitu ya. Kalau misalkan dia bikin story pengen mencari pendamping hidup yang serius, yang bla 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 gitulah ya, terus tiba-tiba kalian chatting dia, inbox dia atau semacamnya lah ya, kalian minta kenalan, terus tiba-tiba baru minta kenalan terus kalian mau nggak jadi istri aku atau mau nggak jadi pacar aku, itu menurut aku itu malah bikin risih cewek tersebut dan bikin ilfeel banget sama kamu, auto nggak mau lagi berteman sama kamu di sosmed gitu ya, karena kamu terlalu bikin bikin gimana ya, pokoknya bikin nggak seneng gitu ya. Jadi kalau misalkan mau berkenalan ya kenalan lah ya yang biasa-biasa aja gitu, nggak usah, kalau aku bilang nggak usah terlalu kegatelan ya, nggak usah terlalu kepedean. Misalkan cewek tersebut bikin story pengen cari pacar atau pengen cari suami, tapi terus tiba-tiba kalian DM atau inbox dia, mau nggak jadi pasangan hidup saya, itu menurut aku tuh tambah bikin cewek itu risih gitu. Oke, lanjut. Tips yang kedua adalah jangan pamer, harus rendah hati. Nah, itu dia. Jangan terlalu pamer ya. Jadi misalkan kalau kalian nih udah ngechat dia, terus dia nanyain ini itu bukan apa-apa ya, karena cewek itu harus tahu ya. Kalau misalkan kenalan sama cowok, apalagi di sosmed, semuanya foto bisa palsu, status bisa palsu ya kan. Jadi kalau cewek nanya ini itu jangan terlalu pamer. Misalkan kalian punya usaha, misalkan ini beneran ya, misalkan kalian punya usaha, tidak usah terlalu langsung nyebut apa usaha kamu yang aduh aku nanti kalau nyebut ini pasti dia terima aku. Nggak usah. Karena apa? Kalau misalkan cewek itu suka sama kalian, otomatis dia akan mencari tahu bukan lewat Anda, bukan lewat kamu ya, tapi dia mencari tahu kamu lewat orang lain. Itu pengalaman saya. Dan gak semua cewek sama, saya perjelas lagi, gak semua cewek sama.
tapi pemikiran aku, kalau menurut aku pribadi itu menurut pribadi aku itu kayak begitu. Jadi misalkan ada cowok nih ngechat aku ya, misalkan ini pengalaman aku loh ya, dia bilang aku kerjanya ini gitu. Aku tuh nggak langsung percaya, jadinya kalau misalkan dia bilang ini nih, aku mikir kok omongan dia kok tinggi banget ya gitu ya. Terus ya aku nggak mungkin dong nanya ke dia, pasti jawaban dia bagus-bagus lah ya. Nah, aku cari tahu ke orang lain. Ya bukan berarti harus percaya juga sama omongan orang lain ya, tapi kita seenggaknya mencari tahu siapa cowok tersebut, apa statusnya, apa pekerjaannya. Bukan karena matre. Ya kalau cewek matre, nggak cewek nggak cowok, kita hidup nggak punya uang gimana ya kan. Nah pasti itu dia nyari nyari tahu apa pekerjaannya, terus gimana kehidupannya, itu dia bener nggak, dia nakal nggak, itu maksudnya kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu pamer status kamu yang sekarang ini. Tapi kalau misalkan kalian dari kerjaannya biasa-biasa aja ya, ngomong aja aku kerjaannya biasa gini-gini. Itu pun kalau dia nanya sedetail itu ya. Tapi kalau dia nggak nanya, nggak usah nyebutin. Nanti dia bakal cari tahu sendiri gitu loh. Jangan terlalu tergesa-gesa lah ya. Oke, lanjut saja. Yang ketiga adalah jangan sok keren, jangan kepedean. Misalkan ya, tampang kamu udah lumayan nih, misalkan aku cowok, tampang gue lumayan juga kok, dia juga nggak terlalu cantik, kenapa dia nolak gue, sombong banget. Perasaan itu nggak bisa diukur ya melewati ketampanan atau kecantikan gitu ya, tapi dari sikap, bukan dari gimana ya, orang ganteng ditolak cewek jelek misalkan ya, itu juga nggak sedikit, banyak kok. Karena cewek itu nyarinya yang bener-bener serius, bener-bener mau bertanggung jawab, omongannya bisa dipercaya gitulah. Kalau misalkan kalian nih jadi cowok ganteng, kayaknya udah mapan, merasa diri sendiri itu udah mapan, ganteng gitu ya, tapi pengen kenalan sama cewek tersebut yang tampangnya biasa-biasa aja, terus tiba-tiba dia nolak kalian, terus kalian kecewa, terus sok keren gitu, ih sombong banget, udah jelek tapi gengsi, nggak mau terima aku. Karena mungkin dia nggak menilai kamu dari ketampanannya, tapi dari sikap kamu udah bener apa belum, sikap kamu udah sopan nggak sama dia atau orang lain gitu kan ya. Nah jadi gitu, jangan sok keren, jangan kepedean ya, harus tahu standar gimana baiknya, gimana buat kenal cewek tersebut sebaik mungkin lah ya, berusaha yang terbaik gitu ya. Jangan sok gimana ya, itu kalau bikin sok gitu tuh bikin cewek ilfil, tau gak sih. Oke, lanjut aja ya. Yang keempat, sopan, santun, dan peka. Harus sopan. Kalau misalkan kalian di chat atau ketemu langsung, kalian ya harus sopan, senyum, berkata-kata yang baik, tanya gimana kabarnya. Harus santun juga. Kalau misalkan ini ya, aku kasih tahu, kalau misalkan cowok baru kenal cewek, terus tiba-tiba dia panggil nok atau dek atau apa ya, pokoknya yang merasa dia itu lebih tua dari si cewek tersebut, itu kalian harus tahu, jangan panggil dia D atau no, kecuali Anda orang penting gitu loh. Anda itu baru kenal di dunia maya, terus tiba-tiba manggil-manggil kayak gitu. Ya kalau cewek tersebut suka, kalau enggak, itu bahkan bikin dia menghindar. Ilfil lah ya. Aku pun pribadi begitu. Jadi kalau misalkan orang itu bener-bener aku nggak tahu dan baru kenal di sosmed, cuman teman Facebook atau Instagram, terus dia tiba-tiba manggil aku D atau nok, itu aku langsung menghindar. Mendingan
mendingan nggak usah baca sekalian chattingannya ya. Dan kamu harus juga peka. Kalau misalkan kamu chat ke cewek ya, tapi kalian nggak direspon, nggak dibalas atau nggak dibaca, kalian tuh harus peka. Mungkin dia menolak kamu secara tidak langsung. Jadi kalau misalkan kamu chat cewek nih, nggak dibalas, coba dulu kamu chatnya apa, misalkan assalamualaikum atau gimana gimana gitu ya, yang sopan lah ya, udah berusaha sopan tapi dia nggak direspon gitu ya. Kalian tuh harus tahu, kalau menurut aku ya, cewek itu kalau di chatting seperti itu, diem-diem dia bakal cari tahu profil kamu gitu ya. Jadi misalkan kamu chat dia nggak dibales gitu misalkan ya, terus tiba-tiba kalian chat, sombong banget sih, itu lebih-lebih ya, nggak akan pernah ditanggepin. Emangnya cewek kalau misalkan dikatain sombong banget sih, sombong ya, akan respon? Enggak, kecuali kalau dia mulutnya mulut macan mau merespon seperti itu ya. Kalau aku pribadi kayak gitu malah aku hindarin, biarin aja, coba aja lihat berani ganggu nggak. Kalau misalkan chat nggak aku bales nih, misalkan dia bilang sombong banget sih, itu nggak akan aku baca kayak gitu. Nah misalkan dia udah teror nih, miss call lah ya di messenger, udah aku kembali, aku blok gitu. Jadi tuh kalau misalkan dia nggak bales chatting kamu, mungkin dia menolak kamu secara tidak langsung, dia nggak mau mengeluarkan kata-kata yang membuat kamu sakit hati seperti itu. Jadi jangan terlalu maksa ya. Nah sebenarnya masih banyak banget alasan-alasan kenapa cewek ilfil sama cowok ya, tapi ini adalah beberapa dan sedikit yang pengalaman yang aku rasain selama aku kenal cowok ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga buat yang jomblo-jomblo di luar sana cepat dapat pasangan, cepat dapat jodoh. Oke, kalau kalian suka sama video aku, bantu aku like, comment, subscribe ya, dan share juga ke semua sosial media kalian buat membantu channel aku berkembang. Oke? Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dah!